Apa sih tugas KNK? Apa sih fungsinya di negara kita? Ya, tentu dengan jumlah perusahaan yang ada di Indonesia, itu ada ratusan ribu perusahaan tentunya yang di Indonesia ya. Kalau kita bicara tentang compliance, berbicara tentang kepatuhan, seperti di awal saya bilang, berapa persen sih perusahaan yang sudah patuh? Kecil sekali. Bagaimana membuat mereka patuh? Tentu harus ada pengawasan, ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang adanya pengawasan, siapa yang harus mengawasi coba? Yang harus mengawasi adalah pengawas ketenagakerjaan. Artinya ini adalah ASN yang ditunjuk oleh pemerintah, yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan norma ketenagakerjaan yang ada di perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah jumlah pengawas yang ada di Indonesia itu mencukupi untuk melakukan pengawasan kepada seluruh perusahaan yang ada di Indonesia? Jawabannya tidak. Karena jumlah mereka ya itu sangat tidak memadai dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, kalau mereka nggak bisa mengawasi perusahaan, bagaimana kita menjamin perusahaan tidak melanggar norma kerja yang ada di Indonesia? Ya kan? Tidak bisa dijamin. Ya, mungkin Anda sudah bisa menjawab, oh iya Pak, benar, ada perusahaan yang secara norma hubungan industrial tidak bisa berjalan dengan baik. Ada perusahaan yang tidak membayar upah lembur dengan sebagaimana mestinya. Ada banyak perusahaan yang belum membayar upah minimum sebagaimana mestinya. Ada banyak perlakuan-perlakuan diskriminasi kepada karyawan, ya kan, dalam bentuk promosi kah, dalam bentuk apakah penempatan kerja dan lain sebagainya, masih belum sesuai. Ya. Nah, ini semua bisa kita cegah ya, bagaimana perusahaan bisa ikuti norma, semuanya bisa kita cegah jika ada yang mengawasi. Yang mengawasi adalah pengawas tenaga kerjaan. Tapi kembali lagi, jumlah mereka nggak cukup. Oke, jumlah mereka nggak cukup. Maka harus ada kader norma ketenagakerjaan yang ada di perusahaan. Bukan mengawasi judulnya, tetapi mereka sebagai internal inspektor, ya, sebagai internal asesor buat perusahaan untuk mengidentifikasi secara dini apakah ada norma-norma perusahaan, apakah ada norma-norma ketenagakerjaan yang dilanggar oleh manajemen atau oleh perusahaan. Ya, tujuannya sekali lagi bukan mengaudit, tapi sebagai deteksi dini, memberikan feedback kepada manajemen bahwa ada sekian norma loh yang belum diikutin, ya kan? Kalau tidak diikutin, nanti akan ada potensi resiko loh yang akan dihadapin, ya kan? Kalau ada potensi resiko, artinya ada permasalahan yang bisa timbul dalam jangka pendek maupun jangka panjang buat perusahaan. Kalau permasalahan itu timbul, maka keberlangsungan perusahaan itu untuk terus beroperasi menjadi tanda tanya. Nah, itulah fungsi kader norma yang ada di perusahaan. Bukan mengaudit, bukan mengawasi, tetapi sebagai deteksi dini. Jadi kalau kita sebagai manusia nih, kita kadang-kadang perlu medical check up ya, supaya kita tahu apakah apa yang kita makan ini sudah memenuhi, atau kebanyakan kolesterol, atau kebanyakan gula, atau dan lain sebagainya. Ya, perlu buat kita medical check up setiap tahun minimal, supaya kita tahu bagaimana cara kita mempertahankan hidup ini dengan menjaga pola hidup kita. Olahraganya harus bagaimana, makannya harus bagaimana, dan sebagainya. Ya, kalau kita kembalikan kepada perusahaan, siapa yang melakukan medical check up dalam manajemen perusahaan? Personil KNK inilah yang harus melakukan medical check up pada perusahaan tersebut untuk memastikan perusahaan sehat untuk terus beroperasi dalam jangka panjang. Oke?